Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliani dengan NIM B1B1 21058, kelas Senin 14.30. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas sistem perpajakan dengan dosen pengampu Pak Alfa Beriansyah, SIP MIP. Judul kali ini adalah Sistem Perpajakan di Tingkat Provinsi. Nah, pertama kita akan membahas tentang pajak daerah. Pajak merupakan salah satu sumber pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, pengelolaan pajak menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah membuat pengelompokan jenis pajak berdasarkan aktivitas yang menyebabkan munculnya pajak. Nah, kemudian definisi pajak daerah. Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Pajak daerah adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas mereka untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda, yaitu pertama, sebagai sumber pendapatan daerah, dan sebagai alat pengatur. Dalam hal-hal tertentu, suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai alat untuk mengatur alokasi dan distribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Selanjutnya ada mekanisme pajak provinsi atau jenis-jenis pajak di tingkat provinsi. Yang pertama ada pajak kendaraan bermotor. Nah, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda 2 atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dengan bahan bakar atau listrik atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Nah, objeknya adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kemudian kendaraan bermotor dari luar provinsi yang berada di suatu provinsi tersebut lebih dari 90 hari. Subjeknya orang pribadi atau ahli warisnya atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Tarif PKB 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan motor pribadi, 1% untuk kendaraan bermotor angkutan umum, 0,5% untuk kendaraan ambulan, pemadam kebakaran, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah atau TNI atau Polri, dan pemerintah daerah, 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar. Untuk kendaraan roda 4 pribadi dikenakan pajak progresif dengan tarif kepemilikan pertama 1,5%, kepemilikan kedua 2%, kepemilikan ketiga 2,5%, dan seterusnya. Serta sanksi-sanksi administrasi 25%, bunga 2% untuk setiap bulan keterlambatan. Kemudian ada bea balik nama kendaraan atau BBNKB. Nah, BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Objeknya yaitu penyerahan kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor sebagai dimaksud adalah meliputi kendaraan bermotor beserta gandengannya,
kendaraan bermotor pribadi, angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, TNI Polri, pemerintah daerah, dan kendaraan lainnya. Kemudian kendaraan bermotor luar daerah yang digunakan lebih dari 3 bulan secara terus-menerus. Subjeknya, orang pribadi, ahli waris, badan yang menguasai atau memiliki. Tarif untuk penyerahan pertama 10%, untuk penyerahan kedua dan seterusnya 1%. Untuk alat berat, penyerahan pertama 0,75%, untuk penyerahan kedua dan seterusnya 0,075%. Selanjutnya, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). PBBKB dipungut pajak atas penggunaan bahan bakar untuk kendaraan bermotor. Objeknya bensin, premium, Pertamax, Pertalite, solar, dan gas. Untuk subjeknya yaitu konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Wajib PBBKB adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor adalah produsen atau importir bahan bakar kendaraan bermotor baik dijual maupun untuk digunakan sendiri. Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai. Tarif PBBKB sebesar 5% kali nilai jual setelah PPN. Bagi hasil PBBKB untuk provinsi 30%, untuk kabupaten kota 70%. Yang keempat ada pajak air permukaan (PAP), dipungut pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Objeknya yaitu pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan, dikecualikan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan perkebunan rakyat dan kehutanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Subjeknya orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Wajib orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Tarifnya 10% dikali nilai perolehan air kubikasi M3. Bagi hasil PAP untuk provinsi 50%, untuk kabupaten kota 50%. Selanjutnya ada pajak rokok. Pajak rokok dikenakan terhadap cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Objeknya adalah konsumen rokok. Subjeknya konsumen rokok. Wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang bea cukai. Pajak rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Pajak rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah disetorkan ke rekening kas daerah provinsi secara profesional berdasarkan jumlah penduduk. Tarif pajak rokok 10% kali cukai rokok. Bagi hasil pajak rokok untuk provinsi 30%, untuk kabupaten kota 70%. Dasar pungutan pajak daerah. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011. Yang ketiga ada Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2012 tentang cara pemungutan pajak daerah. Dan yang terakhir ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor. Dampak pajak bagi provinsi. Dampak pungutan pajak dilihat dari segi ekonomi. Dampak langsung dari pungutan pajak adalah pada pendapatan disposibel. Pendapatan disposibel adalah pendapatan pribadi dikurangi dengan pajak. Pendapatan disposibel merupakan pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk konsumsi. Ketika pungutan pajak dinaikkan, maka pendapatan disposibel relatif menjadi turun. Dengan menurunnya pendapatan disposibel, maka konsumsi relatif menjadi turun. Turunnya konsumsi akan berdampak pada turunnya pendapatan
national equilibrium. Demikian pula jika pungutan pajak diturunkan, maka konsumsi relatif menjadi naik. Selanjutnya, dampak pungutan pajak dilihat dari segi hukum. Pajak dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian, dampak pungutan pajak dilihat dari segi sosiologi. Pemungutan pajak dalam lingkungan masyarakat dari segi sosiologi menimbulkan suatu akibat yang timbul dari pungutan pajak dan apa hasil yang diterima oleh masyarakat dari pungutan wajib pajak tersebut. Sehingga dari hasil pungutan pajak tersebut diharapkan bisa membiayai pembangunan nasional secara merata di masyarakat. Dampak itu tentu mempengaruhi lingkungan masyarakat dan menimbulkan akibat yang hasil yang diterima oleh masyarakat.